Di video sebelumnya atau di part 1, Kotak Angan sudah membahas tentang apa pengertian passion, cirinya, dan contoh passion yang bisa dimiliki seseorang, dan di part 2 ini, Kotak Angan akan mengulas tentang perbedaan passion dan hobi, cara menemukan passion, dan manfaat passion dalam hidup seseorang, yang sudah dirangkum dari beberapa sumber tentunya. Langsung saja. Perbedaan passion dan hobi. Passion mungkin terlihat mirip dengan hobi, keduanya merupakan aktivitas yang akan menimbulkan semangat, rasa senang, dan antusias dalam mengerjakannya. Tapi, kedua hal ini sedikit berbeda. Simak penjelasannya. Passion merupakan aktivitas yang kamu sukai, fokus dan antusias dalam melakukannya. Tapi, selain memberikan rasa bahagia untuk diri sendiri, passion juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Contoh, jika aktivitas yang berkaitan dengan memasak dapat menjadi passion kamu, kamu dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada orang lain mengenai memasak, seperti resep masakan, cara memasak agar rasanya lebih enak, atau mungkin rekomendasi alat masak yang bagus dengan harga terjangkau. Aktivitas memasak dan semua informasi ini jelas bermanfaat untuk orang lain, sehingga dapat dikatakan sebagai passion. Di sisi lain, hobi merupakan aktivitas yang disukai, tapi tidak selalu memberi dampak untuk diri sendiri dan tidak memberikan manfaat buat orang lain. Contoh, kamu hobi bernyanyi, tapi bernyanyi tidak menjadi passion. Kamu bernyanyi hanya untuk mengisi waktu luang tanpa memperhatikan teknik olah vokal, dan tidak mempelajari lebih mendalam keterampilan bernyanyi kamu, sehingga suara dan teknik bernyanyi kamu tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi, jika bernyanyi menjadi passion kamu akan berusaha untuk mempelajari dan menguasai teknik cara bernyanyi dengan baik. Kesimpulannya, passion dapat kamu temukan melalui hobi yang dipelajari lebih dalam, sehingga semakin lama hobi itu bisa dikonversi menjadi passion. Tapi, kamu tidak perlu memaksakan diri kalau memang hobi itu bukanlah passion kamu. Cara menemukan passion. Passion terbentuk secara perlahan sehingga kamu tidak perlu terburu-buru untuk menemukan passion kamu. Kalau kamu bingung bagaimana cara menemukannya, kamu dapat mengikuti beberapa cara ini. Simak penjelasan berikut. Pertama, pikirkan sesuatu atau aktivitas yang membuat kamu merasa bahagia. Kedua, coba tanyakan pada diri kamu, sesering apa aktivitas ini kamu lakukan dan apakah kamu suka membicarakan dan membahasnya. Ketiga, menuliskan sifat yang menjadi kelebihan dan kekuatan kamu. Keempat, renungkan dan tanyakan kepada diri kamu tentang cita-cita atau impian masa kecil. Kelima, jika aktivitas ini menjadi passion kamu, coba pikirkan pengaruh positif dan negatifnya buat kamu dan orang lain. Keenam, cara yang terakhir, coba bayangkan dan tanyakan pada diri kamu tentang aktivitas yang akan kamu jalani ini, apakah kamu bersemangat ketika melakukannya, apakah membuat kamu merasa bahagia. Keenam cara tadi bisa kamu coba terapkan. Kalau kamu masih merasa belum menemukan passion, atau merasa ragu dengan hal yang kamu anggap sebagai passion kamu, tenang saja, tidak usah terlalu terburu-buru dan berusaha keras mengikuti cara tadi, karena passion akan muncul secara bertahap dan perlahan. Kamu harus memberikan ruang untuk aktivitas kamu dan menikmati semua prosesnya. Tapi, umumnya aktivitas yang menjadi jawaban pertama dari semua pertanyaan tadi adalah passion kamu saat ini. Manfaat memiliki passion. Kedua tipe passion yaitu passion harmoni dan passion obsesi merupakan hal krusial yang perlu kamu miliki dan kamu sadari. Sebenarnya, sepenting apa mengetahui dan menemukan passion dalam diri, karena dengan memiliki serta mengetahui passion, kamu bisa merasakan beberapa manfaat sebagai berikut. Memiliki rasa semangat yang lebih dari biasanya. Para ahli menyebutkan bahwa ketika passion ikut berperan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, maka passion akan menjadi percikan yang dapat membuat hidup seseorang menjadi layak diperjuangkan. Pantang menyerah. Passion dari dalam diri dapat mengantar seseorang pada pekerjaan yang menyenangkan. Perasaan semangat dan bahagia yang ditimbulkan passion akan membuatnya terus mencari cara untuk mengatasi permasalahan dan rintangan yang menghalangi aktivitas. Hal ini sejalan dengan seseorang yang terus berkorban dan pantang menyerah demi passion yang dimiliki. Kecenderungan lebih sukses.
Sebuah ungkapan jadikan passion sebagai pekerjaan menyiratkan bahwa kesuksesan berawal dari passion. Passion akan membuat kamu bahagia dan merasa bahwa apa yang kamu kerjakan bukanlah pekerjaan, tapi aktivitas yang biasa saja. Tapi, tentu ada faktor lain yang akan mempengaruhi rasa senang ketika bekerja, seperti jenjang karir dan jabatan. Kedua faktor ini bisa dipengaruhi oleh aktivitas kita yang sesuai dengan passion. Jadi, kemungkinan kita bisa mencapai kesuksesan akan lebih besar. Istilahnya, jatuh 2 kali, berdiri 3 kali. Membentuk karakter. Kamu hanya fokus untuk berusaha mencapai tujuan dari aktivitas, tidak meremehkan dan tidak peduli kesulitan-kesulitan yang datang. Passion bisa membentuk kamu tetap teguh pada pendirian. Menikmati proses. Kalau sudah beraktivitas sesuai dengan passion kamu akan lebih mengetahui apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mewujudkannya, sehingga kamu akan lebih menikmati prosesnya. Mengurangi stres. Hasil sebuah penelitian menyebutkan bahwa jika seseorang memiliki passion dapat mengurangi rasa stresnya saat beraktivitas. Karena passion bisa meningkatkan perasaan bahagia dan tidak merasa di bawah tekanan, sehingga kamu akan memiliki hidup yang lebih bermakna. Manfaat yang terakhir adalah, kamu akan lebih menghargai waktu. Passion bisa menuntun ke arah dan tujuan dari aktivitas kamu, sehingga kamu hanya akan memprioritaskan aktivitas yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Kamu tidak akan melakukan kegiatan di luar jalur yang justru hanya membuang waktu kamu. Nah, setelah menonton video ini, apakah kamu sudah tahu aktivitas yang sedang kamu lakukan termasuk tipe passion yang mana? Harmonika, atau obsesi? Apapun tipe passionnya, selama kita melakukan yang terbaik dalam beraktivitas, akan ada hasil yang baik juga. Selalu berikhtiar dan bertawakal. Kotak Angan mohon pamit, ditunggu like dan komennya. Jangan lupa saksikan juga video lain dari kami. Terima kasih.